Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mbak dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini kita sudah di akhir November, mau awal Desember, mau penghujung tahun. Nah biasanya kita akan memasuki namanya musim hujan. Nah musim hujan itu identik nanti akan terjadi banjir ya. Harapannya sih tidak banjir gitu ya. Tapi salah satu penyakit yang mungkin sering terjadi ketika musim hujan atau banjir adalah diare. Nah diare ini menjadi salah satu bagian dari yang namanya gangguan pencernaan. Nah gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dan gimana ngobatinya kalau lagi sakit? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu atasi gangguan pencernaan. Nah kalau kita ngomongin tentang pencernaan gitu ya pasti identik kaitannya dengan yang namanya usus. Nah gimana nih caranya supaya usus kita tetap sehat? Kita harus mengonsumsi makanan yang katanya baik untuk kesehatan usus. Apa saja? Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Sayuran berwarna hijau gelap. Sayuran berwarna hijau gelap itu tidak hanya bayam gitu ya, ada kale, ada brokoli dan lain sebagainya. Kenapa sayuran berwarna hijau gelap ini baik untuk kesehatan usus kita? Karena di sayuran berwarna hijau gelap ini mengandung yang namanya serat yang banyak seperti itu. Nah, seratnya ini berfungsi untuk membersihkan saluran usus kita. Selain itu juga sayuran berwarna hijau gelap ini mengandung asam folat, vitamin dan juga mineral yang pastinya baik untuk kesehatan usus kita ya. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, pencernaan yang baik, jangan lupa untuk mengonsumsi sayuran berwarna hijau gelap ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Susu. Nah, susu ini selain baik untuk kesehatan tulang kita, ternyata susu ini juga bisa melindungi usus dari yang namanya kanker usus besar. Wah, ini sangat luar biasa ya. Jadi kandungan susu ini sangat baik untuk menjaga kesehatan usus kita. Jadi kalau kita ingin terhindar dan mencegah yang namanya kanker usus besar, banyak-banyak mengonsumsi susu seperti itu. Kalau bisa sih minimal standarnya itu idealnya 1 gelas susu per hari. Tapi Anda harus pastikan nih supaya berat badan tidak naik secara drastis gitu ya. Anda harus mengonsumsi susu yang rendah lemak seperti itu ya. Jadi susu bisa dikonsumsi untuk kesehatan usus kita. Kita lanjut yang ketiga. Bawang putih. Nah, bawang putih ini baik sekali ya. Selain untuk bumbu dapur gitu ya, ini juga menjadi antibakteri yang alami seperti itu. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, Anda bisa mengonsumsi yang namanya bawang putih dan juga yang namanya di bawang putih itu ada kandungan yang namanya antibakteri alami yang berfungsi untuk menurunkan adenoma ya. Ini pertumbuhan non kanker yang terjadi dalam tubuh. Nah, ini mengerikan sekali ya. Kalau tadi susu ini untuk mencegah terjadinya kanker usus besar, kalau yang ini pertumbuhan non kanker dalam tubuh. Jadi sangat berguna sekali untuk tubuh kita namanya bawang putih. Kita lanjut ke yang keempat, konsumsi probiotik. Nah, kalau Anda sering minum seperti kayak yogurt gitu ya, ini kan mensuplai bakteri baik. Nah, bakteri baik ini berfungsi untuk menghilangkan limbah dari dalam tubuh. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, jangan lupa untuk mengonsumsi probiotik. Salah satunya adalah yogurt yang bisa mensuplai namanya bakteri baik. Kita lihat yang terakhir. Teh hitam dan teh hijau. Nah, bagi Anda yang suka minum-minum teh gitu ya, teh hitam maupun teh hijau ini sangat baik untuk kesehatan usus kita. Kenapa? Karena ini bisa menonaktifkan agen penyebab kanker dan teh ini kan mengandung yang namanya senyawa antioksidan yang berfungsi untuk melawan radikal bebas. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, jangan lupa untuk mengonsumsi teh hitam dan juga teh hijau. Oke, itu dia tadi 5 makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan usus dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman yang katanya baik gitu ya untuk kesehatan usus kita. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Chandra Ningrum, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi, Dr. Chandra Ningrum. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Dok, hari ini kan
biasanya nih kalau jelang-jelang akhir tahun kan mau masuk musim hujan, biasanya ada banjir, diare, ada banyak yang kemudian gangguan pencernaan gitu ya dok ya. Nah salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian menjaga sistem pencernaan kita, salah satunya usus gitu. Nah usus ini kan berperan sangat penting. Nah tapi banyak kemudian yang mungkin bermasalah dengan usus. Kita akan bahas nih beberapa makanan atau minuman yang katanya baik untuk kesehatan usus gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, sayuran berwarna hijau gelap. Nah, apakah benar sayuran berwarna hijau gelap mungkin kayak bayam gitu ya dok ya, atau brokoli ini baik untuk kesehatan usus dok? Gimana nih? Ya, untuk sayuran berwarna hijau gelap banyak sekali manfaatnya. Pertama kali seratnya. Seratnya yang kebanyakan serat tidak larut ini akan memperbesar volume feses yang akan menyebabkan kita menjadi lebih lancar untuk buang air besar. Kemudian yang kedua, dia mengandung semacam energi yaitu sulfonil glucosa yang berfungsi untuk memberikan energi pada kuman baik di dalam usus besar kita. Ya, yang istilahnya sekarang terkenal dengan probiotik ya. Jadi dia sebagai prebiotik memberikan energi kepada probiotik supaya bakteri ini dapat bekerja dengan baik menekan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus. Oke, berarti kalau kita ingin memiliki usus yang sehat gitu ya, supaya sistem pencernaan kita juga sehat, lancar seperti itu, salah satunya kita bisa mengonsumsi yang namanya sayuran berwarna hijau gelap seperti itu ya dok ya. Oke, tapi kalau maksudnya sayuran berwarna hijau gelap itu kan mungkin ada orang yang makan sudah dimasak tuh dok. Ada juga yang mungkin raw food gitu ya. Nah sebenarnya lebih baik yang mana dikonsumsinya? Apakah kemudian direbus dulu atau dikukus dulu gitu ya, atau raw food-nya gitu? Untuk serat dia tahan untuk pemasakan. Jadi sebenarnya untuk pemasakan atau raw food untuk jenis serat yang tidak larut masih bisa berfungsi untuk kesehatan usus besar. Oke, berarti sama saja ya walaupun dimasak, seperti direbus ini masih Kalau baik sayuran gitu. hijau ya. Oke, siap. Kita lanjut yang kedua nih dok, susu. Nah susu ini juga kabarnya baik untuk kesehatan usus kita. Gimana nih dok? Oke, susu ini mengandung gula laktosa, sama halnya berfungsi sebagai prebiotik ya. Dengan fermentasi laktosa ini dia akan memberikan energi yang baik untuk probiotik usus besar kita, sehingga BAB kita lancar, kuman baik dalam usus besar kita juga dapat bekerja dengan baik dan dapat berfungsi menekan bakteri atau virus jahat yang ada di dalam usus kita. Oke. Dok, ini kan kalau susu kan sebenarnya bermacam-macam gitu ya jenisnya ya. Nah, apakah kemudian kalau untuk khusus gitu ya, khusus untuk usus, apakah benar kalau konsumsinya, khusus susu yang rendah lemak gitu? Karena selain mungkin untuk kesehatan ususnya baik, juga tidak membuat berat badan kita jadi over seperti itu? Atau sebenarnya semua jenis susu, di luar, dampaknya ke berat badan itu tetap baik untuk kesehatan usus kita, gimana nih, Dok? Tetap baik ya, Hmm. karena susu itu memang kandungan utamanya adalah laktosa yang berfungsi untuk prebiotik pada usus besar kita. Jadi semua susu itu susu sapi ya, khususnya susu sapi itu mengandung laktosa ini yang berfungsi untuk kesehatan usus kita. Oke, jadi jenis apapun susu selama dia mengandung laktosa gitu ya, khususnya susu sapi gitu ya, itu tetap baik untuk kesehatan usus kita gitu ya. Tapi kalau memang bisa idealnya itu ya konsumsinya diidealkan gitu, tidak terlalu over, tidak terlalu sedikit juga gitu ya dok ya. Tergantung fungsinya. Kalau ingin Oh, menurunkan berat badan, kita pakai yang low fat. Kalau ingin menurunkan berat badan, kita pakai yang full cream. oke siap dok. Kita lanjut ke yang ketiga nih dok. Nah ini juga yang mungkin disukai oleh kita, tapi mungkin beberapa ada yang nggak suka gitu ya. Padahal sebenarnya gurih, enak gitu. Bawang putih dok, gimana nih untuk kesehatan usus kita? Bawang putih antioksidannya cukup tinggi ya, dia ya mengandung katekin yang berfungsi menangkal radikal-radikal bebas. Maklumlah kita makan kan tidak selalu bersih ya, jadi ada saja radikal-radikal bebas di dalam usus kita. Ini dapat ditangkal dengan kandungan antioksidan yang ada di dalam bawang putih. Selain itu juga dia berfungsi sebagai prebiotik karena di dalam bawang putih itu terdapat yang namanya inulin yang berfungsi sebagai serat makanan untuk probiotik tersebut.
Oke, berarti memang manfaatnya sangat banyak gitu ya dari bawang putih selain digunakan untuk bumbu dapur gitu ya, ternyata baik banget gitu ya, mungkin jadi antibakteri yang alami juga gitu. Nah, oke, dokter dari tadi kan nyebut probiotik terus. Nah, sekarang mungkin ini yang keempat yang sama nih, konsumsi probiotik gitu. Sebenarnya probiotik itu apa dan ada di makanan apa saja? Mungkin salah satunya kalau saya sering baca itu di yogurt ya, Dok ya, atau gimana nih? Betul, itu adalah suplementasi probiotik kalau yogurt ya. Nah, sebenarnya probiotik itu adalah bakteri alami yang ada di dalam usus kita. Hmm. Dia berfungsi banyak sekali fungsinya ya. Yang pertama kali adalah mempercepat pembusukan feses yang ada di dalam usus besar sehingga buang air besar kita menjadi lebih lancar. Yang kedua, dia dapat menekan bakteri, virus di dalam saluran usus kita sehingga bakteri jahat tidak dapat berkembang ya sehingga dapat menimbulkan penyakit. Ini biasanya pada anak-anak kecil, pada orang dewasa juga yang mengalami diare karena pertumbuhan bakteri yang cepat. Nah, ini bisa ditekan oleh probiotik ini. Contohnya seperti itu. Oke, kalau untuk konsumsi probiotik katakanlah seperti yogurt gitu ya, Dok, ya. Ini ada aturan maksudnya kayak idealnya sehari maksimal berapa gelas atau berapa, cc atau berapa mili gitu nggak sih, Dok? Kayak mungkin susu gitu kan, mungkin karena kandungan yogurt kan mungkin kandungannya lebih secara orang awam kan kita pikirnya, "Wih, kayaknya kandungannya lebih banyak," gitu atau gimana nih? Jadi untuk probiotik kita bisa tambahkan suplementasi dari yogurt ya, Hmm. bisa diminum 2 sampai 3 kali per hari ya. Jadi ini sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk eh, jenis-jenis yogurtnya juga bisa dikombinasi supaya jenis bakterinya pun dapat bervariasi. Oke, berarti memang bisa dikombinasikan gitu ya, variasi jenis-jenis yogurtnya juga supaya bisa mensuplai, apa ya, kemudian hal yang baik untuk kesehatan usus kita gitu. Oke, Dok, kita lihat yang terakhir, teh hitam dan teh hijau seperti itu. Nah, kan banyak nih orang Indonesia yang suka minum teh seperti itu ya. Nah, kemudian ternyata katanya teh ini baik untuk kesehatan usus kita, gimana nih, Dok? Untuk teh hitam dan teh hijau dia mengandung fenol ya sebagai yang berfungsi sebagai antioksidan dan dikatakan cukup efektif untuk mencegah kanker di dalam usus besar Mhm. seperti itu. Tetapi ada Oke. penelitian juga yang mengatakan bahwa kalau teh hijau kita harus minum 4 sampai 5 gelas per hari untuk mendapatkan manfaat dari teh hijau tersebut terhadap kesehatan usus. Oh, berapa gelas sehari, Dok, idealnya? 4 sampai 5 ya? Oke. Nah, kalau semisal nih, ada orang yang kemudian kayaknya saya pengen jaga kesehatan usus saya banget 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 gitu ya, Dok, ya. Akhirnya dia mengonsumsi beberapa tadi minuman-minuman yang sudah kita sebutkan, mungkin kayak susu dikonsumsi juga, yogurt dikonsumsi juga, teh hijau atau teh hitam itu dikonsumsi juga. Ini baik atau malah justru nggak baik gitu, Dok? Atau gimana nih kalau dikombinasikan semua seperti itu? Dikombinasikan nggak apa-apa, cukup baik. Cuma harap diingat kalau bangsanya susu, yogurt itu juga mengandung kalori. Jadi harap diperhitungkan dengan kecukupan kalorinya. Jangan sampai menjadi overweight pada karena kebanyakan mengonsumsi semua jenis makanan tersebut. Oke. Salah satu hal juga yang mungkin menjadi concern-nya kita adalah ketika orang Indonesia gitu ya minum teh, kita udah tahu nih teh hijau sama teh hitam kan bagus gitu untuk kesehatan salah satunya usus kita, ke tubuh kita. Tapi banyak juga yang suka minum teh itu rasanya yang manis gitu, Dok. Akhirnya mereka menambahkan banyak gula. Nah, ini jadi dampaknya kan mungkin bisa lebih buruk gitu ya, Dok, atau gimana nih? Iya betul ya. Jadi terutama untuk orang-orang dengan diabetes harap diperhatikan konsumsi gula. Walaupun minum tehnya sehat, tetapi campuran gulanya itu yang akan menimbulkan masalah kesehatan. Begitu juga untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan ya. Gula yang dikonsumsi tidak boleh lebih dari 2 sendok makan per hari ya untuk menjaga berat badan kita tetap sehat dan dalam batas normal. Oke, berarti memang yang baik itu ya, entah itu susu, yogurt, ataupun teh hijau atau teh hitam, ini baik untuk kesehatan tubuh kita, salah satunya adalah kesehatan usus, tapi juga harus dikasih alarm juga di sana, notifikasi bahwasannya jangan terlalu banyak gula juga gitu. Mungkin terlihatnya enak manis, tapi akhirnya kan bisa berdampak bahaya juga, ada potensi diabetes di situ, apalagi kalau sudah menderita diabetes, ini jadi bahaya gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Chandra Ningrum sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah, Dok. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.
Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, atasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.